Hai guys, balik lagi di channel YouTube-nya Autofab sama Angel. Kali ini Angel balik buat nge-review mobil Alphard. Nah, ini tuh Alphardnya nggak nyampe 500 juta nih guys. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Dan buat yang pengen tahu harganya, pajaknya, dan interior maupun eksterior dari mobil ini, pastiin kalian jangan skip video ini dari awal sampai habis ya. Nah ini dia guys mobilnya, mobil Toyota Alphard S Premium Sound tahun 2011. Kalau video sebelumnya udah pernah ada yang 2012, ini tahun 2011-nya. Langsung aja kita mulai dulu ya dari bagian depan. Untuk lampunya nih ya, lampunya ini cukup besar, tapi dia belum pakai LED lampunya. Dia masih pakai bohlam biasa. Ini untuk sennya juga masih bohlam ya. Dari sini dia ada lampu proyektornya nih, bulat di sini ya. Untuk bagian bawah, nah ini ada fog lamp-nya juga, sama ya, fog lamp-nya dia masih pakai bohlam biasa, dan di pinggiran fog lamp ini belum ada list-krumannya gitu. Untuk bagian depan dia udah ada sensornya juga, 4 titik sensor corner. Kita masuk ke bagian grillnya nih. Kalau untuk grill, dia masih model lama ya. Kalau model yang baru kan grillnya udah gede banget tuh. Tapi ini tetap terkesan elegan dan mewah lah ya. Untuk kamera, dia udah 360 derajat ya. Ini di bagian depan, kamera depannya. Nah ini di bagian tengah, ini emblem Alphard-nya. Ini ya, disc chrome-nya masih di bagian sini aja. Tapi dia grillnya cuma sampai sini aja guys. Untuk ground clearance, kalau Alphard agak pendek sih ya, tapi wajar aja. Sekarang kita coba cek aja nih, bagian mesinnya kayak gimana sih. Oke, sekarang kita udah buka kap mesinnya ya. Untuk mesin dia 2400 ya cc-nya. Nah ini masih kayak gini nih, mesinnya kalau mesin Alphard dia rada ke dalam gitu, jadi bagian depannya agak kecil. Dia belum hidrolik, tapi di atasnya udah pakai peredam ya, udah ada peredamnya juga. Ini di sini tulisannya tulisan Jepang karena mobil ini kan juga CBU ya, build up. Oke, kita lanjut aja nih langsung ke bagian sampingnya. Oke, sekarang kita ada di bagian samping dari Toyota Alphard ini. Kalau dilihat bodinya, pasti Alphard itu bodinya panjang banget ya. Panjang banget, jadi dalamnya juga pasti luas. Tapi sebelum kita masuk, kita jelasin dulu untuk bagian sampingnya. Kita mulai dulu kali dari bannya ya. Ini untuk bannya, dia pakai ukuran 235/50. Untuk ring, dia ringnya 18 ya. Itu aja. Kita ke bagian samping lagi. Nah, ini untuk spion udah elektrik pastinya. Dia udah elektrik. Ini untuk ininya ya. Lampu sennya masih pakai bohlam juga, jadi warnanya masih kayak gini. Untuk bagian pintu dia nggak pakai list kruman ya. Tapi dia udah smart entry juga. Udah smart entry. Untuk pintu belakang pasti dia modelnya sliding gitu ya. Untuk tangki bensin ada di sebelah kiri. Dan mobil ini cukup tinggi ya. Kita lanjut lagi aja nih ke bagian belakangnya. Oh ya, sekarang kita ke bagian belakangnya aja. Ini untuk tampilan Alphard 2011 ya, 2011 ini. Ini tampilan belakangnya kayak gini nih guys, kalian lihat dulu ya. Luas banget, lebar banget. Untuk bagian atas, head mount stop lamp. Ini spoilernya. Ini mobilnya tinggi banget serius. Nah kalau untuk Alphard, dia wiper belakangnya itu ada di atas nih, di bagian atas ini dia ngumpet. Di bagian atas ya. Ini untuk bagian belakangnya, sini ada list chrome gitu. Di bagian handle pintunya. Ini juga ada lampu belakang ini. Ini lampu belakang. Ini untuk stop lamp-nya sama lampu sennya. Sensor juga udah ada ya. Nah, untuk kamera mundur di sini di bagian belakang. Ini kan udah 360 derajat, jadi depan, belakang, samping juga ada ya. Kalau di bagian samping ada di bagian spion tuh di bagian bawahnya. Untuk emblem, dia di bagian tengah emblem Toyota, di bagian kiri bawah ada emblem Alphard-nya. Kayak gitu aja sih. Oke, sekarang kita langsung aja nih kepoin gimana sih bagasi dari Alphard 2011 ini.
Untuk buka kalian bisa buka dari sini ya, dari handle pintunya, ataupun kalian buka dari kuncinya, karena itu udah elektrik ya. Ini tinggal kalian hold aja, dia udah otomatis kebuka. Oh ya, untuk kuncinya dia masih model kayak gini ya, masih model yang lama nih. Nah, ini untuk bagian bagasinya. Sebenarnya ini kalau kursi baris ketiganya diturunin, ini space-nya cuma segini nih guys. Tapi kalau misalnya dilipat, ini tuh luas banget, gede banget, dan ini tuh tinggi. Jadi kan bisa naro-naro stick golf semua tuh. Untuk bagian belakang, cuman kayak gini aja sih. Ini ada lampunya tuh, ada lampu. Ya paling kalau kalian mau pakai bagasinya lebih luas, ini harus dilipat dulu sih ya, kursi belakangnya. Untuk bagian atas nih bagasi tinggi banget ya. Untuk belakang juga dia udah power back door PBD, jadi ini kalian tinggal pencet aja, dia juga udah otomatis. Oke, sekarang kita sengaja kepoin interiornya nih. Oke, sekarang kita di bagian interior dari Alphard ini. Untuk interior kursinya dia tuh warnanya hitam ya. Terus ini juga udah black leather seat. Nah, ini juga ada aksen-aksen jahitan merah gitu. Tuh, keren kan? Untuk interior sih ya dominan warna hitam ya. Untuk kursi tapi dia belum elektrik nih. Untuk bagian sliding di bagian bawah, untuk pengaturan ininya juga di bagian samping ya. Ini belum elektrik, masih manual semua guys. Nah, untuk tampilan ke depannya ini lumayan tinggi tapi kelihatan semua sih. Untuk door trim nih, di sini masih hard plastik, tapi di sini udah soft touch. Tuh. Tetap ada aksen jahitan-jahitan merahnya gitu ya, kayak ciri khasnya dia. Untuk handle pintu dia pakai warna list chrome. Untuk kaca dia udah auto ya, udah auto. Ini tombol lock unlock. Ini untuk window moonroof locknya, kalian bisa pencet di sini. Ini untuk pengaturan spionnya, karena spionnya juga ada elektrikan. Untuk bagian bawah, ini ada cup holder sama door pocketnya. Terus ini ada speakernya juga. Karena ini tipe premium sound, jadi ini speakernya lumayan banyak ya, ada 18. Jadi udah pasti kualitas suaranya itu oke banget guys. Kita lanjut nih untuk bagian depannya dulu kali ya. Untuk tampilan speedometer, kayak biasa sih dia, nggak ada yang spesial. Untuk kilometer masih 67.000. Ya masih lumayan sedikit sih dibilangnya, karena tahun 2011 kilometer masih 67.000. Untuk ininya, setirnya, dia di sini pakai wooden panel gitu. Wooden panel ya. Di sini udah dilapisin kulit juga. Ini untuk mode displaynya, dia belum ada pedal shift ya. Masih polos. Untuk volume, angkat telepon. Nah, kalau ini kalian pencet pasti ada instruksi bahasa Jepangnya gitu. Ini airbag. Untuk pengaturan ininya ada di bagian bawah. Dia udah tilt dan teleskopik juga. Bagian kiri untuk wiper ya, bagian kanan untuk lampu. Kita ke bagian kanannya dulu. Untuk bagian kanan nih di sini pakai panel kayu juga. Tuh. Ini untuk brightness-nya, untuk brightness dari tampilan ininya ya. Odo trip kayak gitu sih. Terus ini untuk lampu roomnya buat parking. Start stop engine ada di bagian sini, AC-nya ada di bagian kanan juga. Untuk bagian bawah buka kap mesin sama tangki bensin ada di bagian bawah ya. Kalau bagian kiri cuman ada ini aja sih buat power door-nya, power belakangnya ya. Untuk pintu kanan kiri ini kalian bisa atur di sini. Mungkin cukup itu aja. Sekarang kita langsung lanjut aja nih untuk bagian head unitnya dia. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian head unitnya. Untuk head unit dia lumayan besar layarnya. Cuman karena ini tipe premium sound dan dia CBU, jadi ini tuh bahasanya bahasa Jepang semua. Tuh. Bahasa Jepang semua. Dia tuh nggak ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi ya pakai feeling aja lah. Pakai feeling nih, kalau mau Bluetooth bisa. Kalau Bluetooth masih ada tulisan Bluetooth-nya, jadi kalian tahu lah ya. Untuk CD juga bisa, nih kalian tinggal buka aja. Tuh, tinggal masukin CD-nya. Nih, kalau mau diputar, tinggal masukin aja sih, terus ditutup lagi deh. Ini untuk volumenya ya. Nih, TV, disk, HDD, aux, kalian bisa atur semua di situ. Untuk bagian bawah ini untuk pengaturan AC-nya. Ini untuk AC dia udah auto juga.
untuk temperatur, terus front, rear AC modenya. Untuk lampu hazard ada di bagian kanan, ini rear AC, ini front dualnya, kayak gitu sih. Di bagian samping-sampingnya ini juga pakai aksen panel kayu gitu ya, wooden panel. Tapi dia tuh nggak apa ya, kok pas dipegang tuh kayak nggak glossy gitu, cuman kalau dilihat kayak glossy gitu guys. Untuk persneling, nih persneling tetap ada aksen wooden panelnya. Untuk transmisi udah pasti otomatis ya. Nah, ini ada ruang penyimpanan kecil, ini untuk ini ya, buat naruh-naruh koin. Untuk rem tangan dia ada di bagian bawah, ini jadi bukan rem tangan ya, rem kaki. Pokoknya dia ada di bagian bawah situ, di sebelah kiri ya. Bagian bawahnya kita lihat nih, di sini ada power outlet 12 volt. Nah, ini ada power outlet ya. Sini ada laci penyimpanan kecil lagi. Ini bisa naruh botol minum ya. Nih, ini ada 2 cup holder juga. Terus di bagian bawahnya ini ada laci lagi kecil. Cuman dia nggak ada ini ya, nggak ada cool boxnya. Di sini tetap pakai aksen wooden panel, tapi ini nggak glossy guys. Mungkin itu aja. Kita lanjut lagi ke bagian atasnya. Di bagian atas nih ada ininya ya. Kita buka coba ya. Nah, cuman kebuka segini aja sih. Dikit banget kan, udah kita tutup aja. Ini kalau nutupinnya masih manual. Untuk bagian atas, ini ada lampunya, lampu sama kaca, jadi terang. Mau ngaca tetap terang. Kalau bagian tengah, ini buat nyimpen kacamata, terus ini ada lampunya juga. Ini buat buka sunroof belakang juga bisa dari depan ya. Ntar kita bukanya dari belakang aja. Oke, gitu sih biasa ya guys. Untuk dashboardnya nih, dashboardnya dulu kita jelasin. Dashboardnya lumayan luas tuh, luas banget. Ini AC juga masih dingin banget. Ini kalau bagian bawah sini buku-buku ya, buku servis, buku manual, buku owners kayak biasa kayak gitu. Sekarang kita langsung lanjut aja nih. Kita coba duduk di bagian belakang kayak gimana sih. Oke, sekarang kita di bagian penumpangnya nih. Ini untuk baris keduanya. Ini tuh luas banget ya, tuh luas banget. Tapi dia untuk pengaturan kursinya juga masih manual guys. Walaupun ini udah pilot seat, ya, tuh kalian Angel buka ya. Udah pilot seat, tapi ini tuh masih manual pengaturannya di bagian samping sini. Tuh pengaturan maju mundurnya juga tuh masih ini kan. Pokoknya ini masih manual semua. Tapi ini tetap nyaman ya. Ini kalian bisa lipat, ataupun diturunin juga bisa. Bagian tengah ini ada meja kecil gitu, sama 2 cup holder. Jadi kalian bisa santai. Ini sih kalau naik Alphard ini enak banget jadi penumpang, karena bener-bener nyaman. Pokoknya kayak dimanjain banget gitu. Untuk bagian atas nih, ini sih yang paling disukain sebenarnya. Sunroofnya dia tuh gede banget. Ini kita coba buka ya. Udah otomatis juga. Nah, gede banget kan. Ini kalian bisa buka, ataupun kalau misalnya kalian kemana, kalau hujan apa, kita bisa tutup. Tapi untuk tutup ininya masih kayak biasa ya, ini masih manual semua. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya, untuk bagian belakang juga bisa diatur dari sini, bagian tengah. Untuk roomnya, nah ini tuh untuk ambient light-nya ya. Cuman kalau yang ini, model ini tuh cuman buat nerangin aja sih, kayak brightness-nya gitu. Kalau Alphard baru kan dia udah bisa banyak banget tuh warnanya. Bagian tengah ini ada TV-nya. Terus speakernya nih, ini tuh speakernya banyak banget untuk tipe ini. Untuk bagian samping kalian lihat, ini AC-nya. AC-nya dia di bagian samping ya. Sama ini ada lampu lagi. Untuk bagian depan ini ada pocket belakangnya. Kalau untuk bagian bawah, ini ada ini ya buat ngecas nih. 100 volt. Tuh, kayak gitu sih. Ini buat ini ya, kabel. Untuk bagian pintu, dia kaca udah auto ya semuanya. Di sini ada cup holder lagi. Kalau ini ada door pocket yang kecil banget, mini gitu. Oke, mungkin itu aja untuk bagian tengahnya. Untuk headroom, jauh banget pokoknya. Itu mobilnya tinggi, luas, panjang. Pokoknya enak banget guys. Kita coba kali ya duduk ke bagian belakang.
Oke, kita duduk di seater baris ketiga nih. Untuk baris ketiga, sumpah guys, ini tuh luas banget. Walaupun ini kursi bagian tengahnya tuh agak mundur ya. Tapi ini tuh legroomnya masih luas banget tuh, masih bisa ngelipet kaki pun masih leluasa banget. Ini kalau diturunin bisa buat 2 orang, kalau dilipat bisa buat 3 orang di belakang. Karena headrestnya juga ada 3. Untuk bagian samping, di bagian samping kanan kirinya ini, dia ada cup holdernya 2-2. Samping kiri 2, samping kanan ada 2. Jadi sama-sama ada 2 ya. Untuk bagian belakang nih AC-nya juga ada ya. Lampunya juga ada di bagian kanan kiri. Ini pegangan juga ada. Di mana-mana ada speaker karena ini speakernya banyak banget tuh. Jadi kualitas suaranya oke banget. Mungkin itu aja untuk bagian belakang. Nah, jadi gimana nih guys? Kalian kan udah ngeliat eksterior interior dari mobil Toyota Alphard S Premium Sound 2011 ini ya. Ini cocok banget buat kalian yang lagi cari mobil keluarga, yang pengen beli Alphard tapi harganya maunya di bawah 500 juta. Kalian bisa nih beli ini karena mobil ini tuh harganya cuma 300 aja, 300 lebih dikit untuk harga cashnya dan masih boleh nego. Nah, untuk pajak ini sendiri itu di angka 10,6 jutaan. Tapi ini pajak udah panjang 2021 ya, jadi kalian bisa nikmatin sampai tahun depan. Buat kalian yang tertarik buat beli mobil ini, kalian bisa langsung hubungin ke nomor Angel di 083 8787 6800. Buat yang pengen tuker tambah, bisa juga. Kalau kalian mau tuker tambah sama mobil ini, kalian bisa langsung hubungin ke nomor WA Angel tadi. Terus kalau misalnya kalian mau cari mobil-mobil lain, kalian bisa langsung cek website kita nih, www.autofam.net, atau kalian juga bisa langsung cek Instagram Angel @angel_autofam. Oke, yang terakhir kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!